Di tanah Kan'an yang subur, hidup seorang nabi yang dikenal dengan nama Yakub. Yakub memiliki 11 anak laki-laki dari 2 istri yang berbeda. Meskipun ia mencintai semua anaknya, ada satu anak yang paling ia sayangi, yaitu Yusuf. Yusuf adalah anak dari istri tercintanya, Rahel, yang lebih lama menunggu kelahiran seorang anak setelah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan. Pada satu malam, Yusuf bermimpi aneh dan indah. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Yusuf merasa bahwa mimpi itu memiliki makna yang dalam dan penuh semangat. Ia menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Yakub terkejut, namun ia menyadari bahwa Yusuf memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Namun, Yakub juga mengingatkan Yusuf untuk tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya, karena mereka mungkin akan merasa iri dan cemburu. Saudara-saudara Yusuf merasa sangat cemburu dan iri terhadap kasih sayang yang diberikan oleh ayah mereka. Takjub kepada Yusuf, mereka merasa bahwa ayah mereka lebih mencintai Yusuf dibandingkan mereka. Ketika mereka melihat Yusuf mengenakan jubah indah pemberian ayahnya, mereka semakin benci dan merencanakan sesuatu yang jahat. Suatu hari, ketika Yakub mengirimkan anak-anaknya untuk mengembala ternak, saudara-saudara Yusuf memutuskan untuk menjebaknya. Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Namun Ruben, saudara tertua, mencoba membujuk mereka untuk tidak melakukan dan menyarankan agar mereka hanya melempar Yusuf ke dalam sebuah sumur kering. Mereka pun melaksanakan rencana mereka. Mereka menangkap Yusuf, melepas jubah indahnya, dan melemparkannya ke dalam sumur yang dalam. Namun, mereka merasa bahwa tindakan mereka terlalu kejam. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjual Yusuf kepada sebuah rombongan pedagang yang lewat, yang menuju ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak kepada seorang pejabat tinggi bernama Al-Aziz, seorang pembesar istana Fir'aun. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berbudi luhur. Allah memberinya kemampuan luar biasa dalam banyak hal, termasuk dalam menafsirkan mimpi. Kejujuran dan kesolehan Yusuf membuatnya disukai oleh tuannya Al-Aziz, yang mempercayainya untuk mengurus rumah tangganya. Namun, kehidupan Yusuf tidaklah mudah. Istri Al-Aziz yang dikenal dengan nama Zulaiha jatuh cinta kepada Yusuf. Karena ketampanan dan kebaikan hati Yusuf, Zulaiha berusaha menggoda dan menarik perhatian Yusuf. Meskipun ia dikelilingi oleh godaan yang besar, Yusuf tetap menjaga kehormatan dirinya dan menolak segala rayuan Zulaiha. Ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan keji ini." Zulaiha yang marah karena penolakan Yusuf, kemudian menuduh Yusuf berbuat tidak senonoh. Yusuf yang tidak bersalah dipenjarakan atas tuduhan palsu itu. Walaupun berada dalam penjara, Yusuf tetap bersabar dan menjaga ketaatan kepada Allah. Di dalam penjara, Yusuf terus menunjukkan sifat mulianya. Ia membantu sesama tahanan dan menafsirkan mimpi mereka. Suatu hari, 2 orang sahabat dari raja, seorang pembawa minuman dan seorang pembuat roti, di penjara bersama Yusuf. Keduanya mengalami mimpi yang sulit dipahami, dan mereka bertanya kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Yusuf dengan izin Allah menafsirkan mimpi mereka. Untuk membawa minuman, ia mengatakan bahwa ia akan dibebaskan dan kembali ke tugasnya. Sementara untuk pembuat roti, ia menafsirkan bahwa akan dihukum mati. Keduanya penafsirkan itu menjadi kenyataan, sesuai dengan apa yang dikatakan Yusuf. Sebelum pembawa minuman dibebaskan, Yusuf memintanya untuk mengingatnya di hadapan raja. Namun pembawa minuman itu lupa untuk menyebut nama Yusuf, dan Yusuf tetap tinggal di penjara selama beberapa tahun lagi. Beberapa tahun kemudian, Fir'aun mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, Fir'aun melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan 7 tangkai gandum yang kering. Mimpi itu sangat membingungkan dan tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkannya. Pembawa minuman yang sudah bebas akhirnya ingat kepada Yusuf dan menceritakan kepadanya.
Yusuf dengan izin Allah menafsirkan mimpi Fir'aun dengan sangat tepat. Ia mengatakan bahwa akan ada 7 tahun masa subur yang melimpah, diikuti dengan 7 tahun kelaparan yang hebat. Ia menyarankan agar Fir'aun menyimpan persediaan pangan selama tahun-tahun subur untuk menghadapinya pada masa kelaparan. Fir'aun yang terkesan dengan kebijaksanaan Yusuf mengangkatnya menjadi menteri yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan distribusi pangan. Yusuf menjadi orang yang sangat penting di Mesir, dan Allah memberinya kekuasaan dan kehormatan yang luar biasa. Pada masa kelaparan yang hebat, saudara-saudara Yusuf yang tinggal di Kanaan pun datang ke Mesir untuk membeli gandum. Mereka tidak mengenali Yusuf, yang kini telah menjadi seorang pembesar di Mesir. Namun Yusuf mengenali mereka dan memutuskan untuk menguji mereka. Setelah beberapa kali pertemuan, Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. "Akulah Yusuf yang dulu kalian telah buang ke dalam sumur," kata Yusuf dengan penuh emosi. Namun alih-alih membalas dendam, Yusuf memaafkan mereka dan berkata tidak ada kesalahan yang lebih besar daripada kesalahan yang kalian lakukan pada masa lalu. Namun Allah telah mengatur segalanya, dan hari ini aku akan membantu kalian. Saudara-saudara Yusuf pun merasa sangat menyesal atas perbuatan mereka dan meminta maaf. Yusuf dengan penuh kasih dan kebesaran hati memaafkan mereka dan membawa seluruh keluarganya ke Mesir untuk hidup bersama-sama dalam kedamaian. Dengan kemurahan hati dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah, Yusuf hidup bahagia bersama ayah dan saudara-saudaranya. Mereka tinggal di Mesir dalam keadaan yang makmur dan damai. Yakub, ayah Yusuf, merasa sangat bersyukur karena akhirnya Allah mengabulkan doanya dan mempertemukan kembali ia dengan putranya yang telah lama hilang. Kisah Yusuf adalah contoh ketabahan, kesabaran, dan keimanan yang teguh kepada Allah. Meskipun ia menghadapi cobaan yang sangat berat, dikhianati oleh saudara-saudaranya, difitnah dan dipenjara, Yusuf tidak pernah kehilangan harapan. Ia selalu percaya bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, dan pada akhirnya Allah mengangkatnya ke posisi yang mulia.